Dan sebelum kita simak bersama-sama, saya akan bacakan beberapa nama-nama yang merupakan korban dan dirawat di Rumah Sakit Siaga Medika. Dari nama-nama ini saya nggak nemuin FPI ini. Astagfirullahaladzim. Oke, nama yang pertama itu adalah Khairul Farid dari PWLS, luka bagian kepala, alamat Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam. Dan yang kedua itu nama Rizky Nur Fauzi dari PWLS, tangan kanan tidak bisa digerakkan, alamat dari Mojo Mejagung, Kecamatan Randu Dongkal. Dan yang ketiga, Bapak Ahmad Warsono dari PWLS, itu dari Brebes, kemudian Bapak Khairul Anam dari Kubu, dari PWILS, robek belakang kepala, robek kepala belakang ya, kepala bagian belakang. Dari Desa Karangkembang, RT 6, RW 1, Kecamatan Ngalian, Kabupaten Kebumen. Kemudian ada Bapak Mahmudi dari PWLS, itu alamat Karanglawet, RT 8, RW 2, Kecamatan Telogorejo, Kabupaten Demak. Oh, dari Demak segala ya. Kemudian Mbah Mono dari PWLS, dari Karanganyar Solo, luka bagian belakang dan wajah. Kemudian ada satu korban dari PWLS belum bisa dimintai keterangan karena belum sadar. Itu mungkin yang saya ini kan tadi itu ya. Oke. Berikutnya korbannya itu tidak hanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya, dari PWLS 7 orang ya. Kemudian dari kepolisian itu 2 orang juga. Dari kepolisian itu 1 Bapak Muhammad Bintoro, luka sobek pelipis kanan, pangkat Bribka Samapta Polres Pemalang. Kemudian yang kedua itu Bapak Nikolas Aji Wicaksono, luka kepala kanan belakang, pangkat Bribda Samapta Polres Pemalang. Kemudian daftar korban yang dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas. Nah, itu tadi 7 ya, 7. Kemudian kalau tambah 2 berarti sama kepolisian itu 2 orang, 7, 2, 9 ya. Kemudian ditambah ini yang dirawat di Rumah Sakit Al-Ikhlas, yaitu nama Bapak Pono dari PWLS, luka robek di bibir dan jari kiri, asal dari Karanganyar. Kemudian 1 korban belum bisa dimintai keterangan karena belum sadar. Nah, itu ya nama-nama dari korban bentrokan kemarin dari PWLS dan juga dari kepolisian 2 orang, kemudian 9 orang itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Thoyib, gimana kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Mohon maaf Mbah, kemarin kan ada kericuhan itu di Pemalang ya. Nah, jenengan itu kan asli Pemalang, dari Pemalang, tinggal di Pemalang dan sekaligus anggota dari PWLS Pemalang dan juga termasuk salah satu pengurus di pusat di bagian humas ya Mbah. Ini mohon maaf Mbah mengganggu waktunya. Mohon disampaikan tentang kronologis terjadinya kericuhan di Pemalang itu. Nah, di acara yang mengundang Bapak Rizik Syihab itu mohon di ini Mbah ya, mohon di dikirim voice note aja biar teman-teman itu bisa menyimak dari penjelasan jenengan dan sekaligus untuk membantah framingan di kalangan kibin-kibin, juga di kalangan kabib-kabib, bahwa yang membawa senjata tajam itu adalah dari PWI, bukan dari FPI Mbah. Nah, itu gimana Mbah? Fakta di lapangan itu seperti apa? Dan juga jenengan sebagai salah satu saksi mata di Pemalang tersebut Mbah. Oke, ditunggu Mbah ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal proses chaos di Pemalang itu pertama seminggu sebelum kejadian itu warga sudah menolak tentang penceramah yang sangat provokatif mengajak
kekerasan. Jadi mereka itu yang ditolak itu bukan pengajiannya, tapi penceramahnya. Dan dari beberapa hari terus berproses sampai ada pertemuan di Kesbangpol. Lalu berlanjut pertemuan di Polres. Lalu berlanjut karena tidak ada respon, akhirnya terjadilah kumpul di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Di sana teman-teman diberi nasihat bahwa jangan ada anarkisme, jangan sampai ada bentrok, karena kita itu sesama umat muslim, mereka itu saudara kita, jangan sampai bentrok. Itulah narasi-narasi yang disampaikan ketika teman-teman berkumpul di Masjid UI atau Ukhuwah Islamiyah Klareyan. Semakin malam banyak, jadi akhirnya mulailah diberi pembekalan, jangan sampai anarkis, jangan sampai ada bentrok, karena mereka itu adalah saudara kita. Itu selalu diulang-ulang. Akhirnya berangkatlah dari Masjid UI, dan setelah sampai di TKP, teman-teman hanya duduk dan ada perwakilan bernegosiasi. Nah, setelah bernegosiasi, akhirnya teman-teman ditarik mundur. Sudah mundur, selesai, karena kita sudah bernegosiasi. Dari belakang FPI menyerang. Dalam serangan itu mereka melempar batu, membawa sejam, banyak pendungan, seolah mereka sudah mempersiapkan, seolah mereka itu sudah haus darah sesama muslim yang berbeda dengan mereka. Dan mereka itu datang, itu kayaknya bukan untuk pengajian, tapi memang untuk berperang. Dan narasi-narasi itu pun disampaikan setelah mereka berkumpul lagi setelah dibubarkan sama Brimob. Mereka membuat panggung tersebut, itu tetap melakukan narasi-narasi tentang hasutan-hasutan. Lah, sedang kita itu setelah kejadian itu ditarik mundur sepenuhnya, itu diberi penjelasan, jangan sampai ada bentrok seperti itu lagi. Mereka itu tetap saudara kita. Dan teman-teman yang membawa pendoan itu hanya sekedar untuk membela diri. Jadi kejadian ini membuktikan apa? PWI Laskar Sabilillah itu tidak mengharapkan bentrokan dan tidak mau menyakiti sesama muslim. Sedang FPI itu memang dipersiapkan atau dibentuk
untuk menyakiti siapapun, walaupun mereka sesama muslim. Dulu Belanda itu paling takut dengan santri-santri yang sudah torekoh. Niku wong Londo piyambak ngendika ngoten niku. Profesor Martin teng kampus Gajah Mada, dereng wonten gangsal wulan ceramah teng Gajah Mada. Bahkan torekoh ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekoh Naksabandiyah Khalidiyah. Punya putra bernama Muhammad Hatta, akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta ki putra tarekoh, sayang sejarah Pak Hatta putra tarekoh, ratau diterangno nang sekolahan, sing diterangno mung bapak koperasi ngono ki tok. Tolong sempurnakan Pak Bupati. Jadi mudeng mboten niku. Penulisan sejarah belum lengkap. Ngoten niku. Bahkan ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal, jenderal sing pun tarekoh selamat. Sinten? Almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Masih menjadi jenderal aktif, sampun beat tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah, datang Romo Ki Haji Mustain Romli Peterongan Jombang. Sejarah niku. Ngoten niku, Pak. Mula tak suwun sing do mantep nggih mboten? Nek ora mantep kalah karo Pak Mantep. Oh, Pak Mantep mantep kok nggih mboten. Mula kula gadah lagu mantep. Mila kula sanget mantep anggenipun ngalap dikir derek dateng tarekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir, derek dateng tarekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir. Monggo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi. Eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir, monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir. Monggo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi. Mila zikir menika wonten kalih. Wonten zikir hasanat, wonten zikir darajat. Bentenipun dos pundi? Benten jenengan pikantuk undangan istighosah, ana zikire niku zikir hasanat. Zikir bernilai kebajikan, sae saged. Entuk undangan tahlilan ana zikire niku zikir hasanat. Zikir hasanat perlu kita naikkan menjadi zikir darajat. Apa zikir darajat? Zikir yang pakai talqin bi'at thariqah. Mila Al-Imam Imam Hakim wonten kitab Mafzaul Khalaik jelasaken ada ayat Al-Qur'an la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Kata Imam Hakim qauluhu illa man ittakhadha indar rahmani ahda ai illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi biwasitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ilallahi rabbil alamin. Kula jawaaken mboten Pak? Jawa napa gembel? Jawa wae daginge luwih akeh nggih mboten.
ora bakal entuk syafaat kejaba sing wis janji nyang Allah. Maksude janji nyang Allah inggih menika tiang ingkang sampun ngalapi wucal talqin saka Allah lumantar guru mursyid. Dijenengi mursyid saged, khalifah saged, muqaddam saged. Niku namung istilah. Talqin saking Allah lumantar guru mursyid kang isih sugeng al-hayyi, al-kamili kang sampurna. Mursyid kang sampurna menika mursyid kang entuk ijazah saka mursyid liya kang sampurna. Ngoten niku. Pamanipun Simbah Kyai Dzikron Abdullah menika dados mursyid pikantuk ijazah saking gurunipun Ki Mas Duki Jatiwangsan Purworejo. Ki Mas Duki alumni Mbah Kyai Baidowi Lasem. Ki Mas Duki saking Ki Haji Nawawi Berjan Purworejo. Ki Haji Nawawi saking Kiai Haji Munir bin Zarkasi Berjan Purworejo. Kiai Munir saking Kiai Haji Zarkasi Berjan Purworejo, Kiai Zarkasi saking Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Abdul Karim saking Syekh Khotib Sambas Kalimantan, minggah tekan Syekh Abdul Qadir Jailani cetha. Tetes talqin saka Allah lumantar guru mursyid kang isih sugeng kang sampurna. Al-kamili al-musalsili kang anduweni rantai-rantai silsilah tekan Nabi, tekan Jibril, tekan Gusti Allah. Niki, mila ilmu dasar Quran kalian zikir iki perlu ana sanade. Nggih mboten niku. Quran kalau zikir iki niki. Inilah pentingnya baiat teng mriki niki. Mboten niku. As-sanad minad din. Lak Mbah Hasyim Asy'ari teng konon asasi NU lak ngendika I'lam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Ngoten niku. Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil. Leres? Niki perlu nih baiat. Niki kalian kula matur nuwun sewu masalah pelantikan nggih. Rumiyin PBNU dawuh rencana pelantikan Jatman niku ajeng teng Surabaya disarengaken Muslimat kalih Isnu. Tapi akhir-akhir menika wonten perkembangan supados kawontenaken pelantikan piyambak-piyambak. Mangke sagedipun rembak kalian mbok menawi ada masukan saking Jatman Jawa Tengah sepundi saenipun monggo mangke kateng bidang organisasi dipun rembak nggih. Niki kersane PBNU Muslimat nggih pelantikan dhewe, Isnu nggih dhewe, Jatman nggih piyambak. Paunipun PBNU ngersakaken sareng-sareng teng Surabaya. Niki kok wonten perkembangan ngeten monggo. Lan niki sebagian calon pengurus nggih tesih sama tindak kaji. Mbok menawi pelantikanipun mangke kondur kaji mawon Pak. Monggo mangke kalih